Baik, selamat malam. Kula nuwun rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Anggun Purnawati. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 13 yang diampu oleh Bapak dosen Sony Junaidi dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Tugas ini digunakan untuk penilaian ujian akhir semester di semester 4. Apakah yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran itu? Evaluasi pembelajaran menurut kurikulum 2013 adalah evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kemudian, evaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 13 atau yang sering disebut Kurtilas ada langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkah pokok dalam evaluasi belajar kurang lebih seperti ini. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Kemudian yang B, perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu merumuskan dilaksanakannya tujuan evaluasi, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi, menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, kemudian menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi, kemudian menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri, menghimpun data, melakukan verifikasi data, mengolah dan menganalisis data, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan, kemudian yang terakhir, tindak lanjut hasil evaluasi. Tujuan pembelajaran yang terkadang belum sesuai dengan evaluasi yang dilakukan, belum semua langkah-langkah tersebut dilaksanakan. Tujuan pembelajaran beberapa teknik yang dapat digunakan sebagai evaluasi pembelajaran, salah satunya adalah teknik tes. Dalam teknik tes dapat dibedakan menurut materi yang akan dinilai, yaitu bentuknya dan cara membuatnya. Menurut materi yang dinilai dibedakan tes hasil belajar, tes kecerdasan, tes bakat khusus, tes minat, dan tes kepribadian. Menurut bentuknya dibedakan tes uraian, tes objektif. Menurut cara membuatnya dibedakan, yaitu tes buatan guru dan tes baku. Tes uraian berupa isai dan tes objektif berupa pilihan ganda yang diambil dari buku-buku atau tes baku yang sedikit dibuat perubahan. Menurut caranya, penilaian dibedakan menjadi 2,
yaitu penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian kualitatif umumnya lebih subjektif daripada penilaian kuantitatif. Penilaian kuantitatif biasanya dinyatakan dengan angka, sedangkan penilaian kuantitatif dinyatakan dengan ungkapan, seperti baik, memuaskan, kurang memadai, kurang sempurna, dan sebagainya. Solusi evaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 13. Seorang guru dari sekarang harus mulai melakukan pengajaran dan evaluasi dengan menerapkan kurikulum 2013. Tetapi pada kenyataannya hal itu belum bisa terlaksana dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah belum adanya keputusan dari pihak departemen yang menaungi sekolah tersebut. Pembelajaran yang dilaksanakan haruslah lebih menarik seperti memberikan animasi dan praktikum sederhana. Sehingga evaluasi pembelajaran yang dilakukan akan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam kurikulum 13. Selain itu, penggunaan teknik dan bentuk evaluasi pembelajaran dalam mengevaluasi pelajaran juga berpengaruh terhadap hasil. Penggunaan soal-soal yang lebih variatif, yang tidak terpaku pada buku dan persiapan yang matang akan menunjang kelancaran dalam mengevaluasi pelajaran. Jadi kesimpulannya, penerapan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru cukup sesuai dengan kurikulum 2013. Tapi ada beberapa kendala yang mempengaruhi evaluasi pembelajaran sesuai kurikulum 13, sehingga penerapan yang dilakukan belum maksimal, belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, di sini akan membahas beberapa subtema, yaitu pendekatan penilaian, ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian, karakteristik penilaian, kemudian bagaimana implementasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 13 di tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK. Kemudian selanjutnya ada kendala atau masalah apa yang mungkin ditemui oleh guru dan peserta didik dalam mengimplementasikannya. Yang terakhir ada solusi apa yang bisa ditawarkan untuk menyikapi permasalahan tersebut. Kurang lebih seperti itu nanti yang akan kita bahas. Untuk slide selanjutnya ada pendekatan penilaian, yaitu subtema yang pertama, pendekatan penilaian dalam kurikulum 2013. Dalam dunia pendidikan, penilaian merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Namun, penilaian yang selama ini dilakukan oleh guru cenderung untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Pendekatan penilaian dalam kurikulum 13, sehingga penilaian diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Sebetulnya, pemanfaatan penilaian bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar. Namun yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Idealnya, penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Yang kedua, ada assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah assessment of learning, yaitu penilaian akhir pembelajaran. Yang dimana assessment as learning mempunyai fungsi sebagai
formatif yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Contoh assessment as learning adalah penilaian diri, self-assessment, dan penilaian antar teman. Peserta didik dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan untuk memperoleh capaian belajar yang maksimal. Kemudian yang kedua, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian ini digunakan sebagai refleksi untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Pada assessment for learning, pendidik memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. Assessment for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan kinerja peserta didik. Contohnya adalah penugasan, presentasi, proyek, dan kuis. Kemudian untuk yang terakhir, assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran adalah penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Selesainya proses pembelajaran tidak selalu pada akhir tahun atau akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Contohnya adalah penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, akhir ujian nasional, dan ujian sekolah. Kenyataannya, selama ini assessment of learning paling dominan dilakukan oleh pendidik dibandingkan assessment for learning dan assessment as learning. Seharusnya pendidik lebih mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning dibandingkan assessment of learning. Sebagai pendidik, sebaiknya mulai mengedepankan penilaian proses untuk meningkatkan mutu pembelajaran, barulah penilaian hasil belajar. Untuk selanjutnya, ada subtema yang kedua, yaitu ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, kompetensi muatan, kompetensi program, dan proses. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Yaitu ada penilaian kompetensi sikap, pendidikan melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, peer evaluation oleh peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman adalah daftar cek atau skala penilaian rating scale yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan, khususnya tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah.
Pembiasaan dapat merupakan bagian dari observasi sikap peserta didik di rumah yang melibatkan orang tua, terutama bagi sekolah dasar. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar teman. Pertanyaan langsung. Guru juga dapat menanyakan secara langsung tentang sikap peserta didik yang berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan yang baru diberlakukan di sekolah mengenai peningkatan ketertiban? Berdasarkan jawaban dan reaksi lain yang tampil dalam memberikan jawaban dapat dipahami sikap peserta didik itu terhadap objek sikap. Dalam penilaian sikap peserta didik di sekolah, guru juga dapat menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan membina peserta didik. Laporan pribadi. Teknik ini meminta peserta didik membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapan tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Tujuan jurnal adalah memberikan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik. Kemudian yang B ada penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tertulis dapat dilakukan dengan cara memilih jawaban yang tersedia, selected response. Misal soal bentuk pilihan ganda. Benar, salah, dan menjodohkan. Ada pula yang meminta peserta menuliskan sendiri responnya, supply response. Misalnya melengkapi uraian objektif dan uraian non-objektif. Tes lisan dengan instrumen berupa daftar pertanyaan. Penugasan dengan instrumen berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Kemudian yang ketiga ada penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja untuk kerja sama dengan performance assessment, penilaian proyek, dan portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian, rating scale, yang dilengkapi rubrik. Penilaian kinerja yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik berupa keterampilan melakukan sesuatu aktivitas atau perilaku sesuatu dengan tuntutan kompetensi. Penilaian proyek adalah tugas-tugas belajar, learning task, yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik. Proses tersebut dilakukan dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Kemudian yang D ada penilaian authentic assessment.
Penilaian, assessment, merupakan suatu kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tertentu. Penilaian dilakukan dengan penekanan pada penilaian autentik berkelanjutan, continuous authentic assessment, yang menjamin pencapaian dan penugasan kompetensi. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui berbagai teknik pembelajaran yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan kompetensi telah benar-benar dikuasai dan dicapai, yang dilakukan dengan berbagai metode cara di atas. Beberapa prinsip-prinsip penilaian autentik yaitu proses penilaian harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran. Penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata, real world problems, bukan masalah dunia sekolah, school work kind of problem. Cara penilaian yang ada dalam kurikulum 2013 yaitu proses belajar dan penilaian berlangsung secara bersama-sama. Kemudian yang ada instrumen daftar cek, checklist. Dengan daftar cek peserta didik mendapat nilai. Jika kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilaian, jika tidak dapat diamati oleh peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilaian hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar atau tidak, dapat diamati atau tidak, dapat diamati atau tidak dapat diamati, baik atau buruk. Dengan demikian tidak terdapat nilai tengah, namun daftar cek lebih praktis digunakan untuk mengamati subjek dalam jumlah besar. Skala penilaian, rating scale. Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala penilaian, rating scale. Kemungkinan penilaian memberi nilai tengah terhadap penugasan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinum, di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Dapat menggunakan skala 5 atau 4, misalnya menilai semangat dalam mengikuti pelajaran. 4 sama dengan sangat baik, 3 baik, 2 kurang baik, dan 1 sangat kurang baik. Kemudian ada mekanisme prosedur penilaian. Penilaian, assessment, adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pada standar nasional pendidikan, penilaian pendidikan merupakan salah satu standar yang bertujuan untuk menjamin perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya, dan pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Dalam mekanisme prosedur penilaian ada beberapa, yaitu jenis-jenis penilaian, pengertian penilaian dan penilaian autentik, prinsip dan pendekatan penilaian, karakteristik penilaian, ruang lingkup, teknik, dan instrumen. Dalam jenis-jenis penilaian kurikulum 2013, penilaian peserta didik yang dilakukan pada kurikulum 13 mencakup penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester,
ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, input, proses, dan pengeluaran output pembelajaran. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatif dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan atau kelompok di dalam dan atau di luar kelas khususnya pada sikap atau perilaku dan keterampilan. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Ulangan akhir semester untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Ujian tingkat kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Kemudian yang tadi ada pengertian penilaian dan penilaian autentik. Pengertian dari penilaian itu sendiri yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, input, proses, dan keluaran output pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik menilai kesiapan peserta didik serta proses dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen input, proses, output tersebut menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar peserta didik, bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional efek, dan dampak penggiring nurturan efek dari pembelajaran. Penilaian autentik merupakan pendekatan dan instrumen penilaian yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk proyek, makalah, membuat multimedia, membuat karangan, dan diskusi kelas. Kata lain dari penilaian autentik adalah penilaian kinerja, termasuk di dalamnya penilaian portofolio dan penilaian proyek. Prinsip pendekatan penilaian yaitu didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: objektif, terpadu, ekonomis, transparan, accountable, dan edukatif. Objektif berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Ekonomis berarti penilaian yang efisien, efektif, dan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Transparan berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Accountable berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal atau untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Edukatif berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Kemudian ada karakteristik penilaian pada kurikulum 2013. Karakteristiknya yaitu belajar tuntas, otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan
kriteria. Yang ada ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, kompetensi muatan, kompetensi program, dan proses. Selanjutnya ada pelaksanaan pelaporan penilaian. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian yaitu menentukan kriteria minimal. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan yaitu yang A, menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi dengan mengacu pada indikator kompetensi dasar tiap mata pelajaran. Yang B, mengkoordinasikan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, dan ujian akhir sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan ujian sekolah dengan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah sesuai dengan pos ujian sekolah. Yang D, menentukan kriteria kenaikan kelas. E, melaporkan hasil pencapaian kompetensi dan atau tingkat kompetensi pada orang tua wali peserta didik dalam bentuk buku raport. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan instansi lain yang terkait. Melaporkan hasil ujian tingkat kompetensi kepada orang tua wali peserta didik dan Dinas Pendidikan. Menentukan ketentuan lulus peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidikan sesuai dengan kriteria. Kemudian menerbitkan surat keterangan hasil ujian nasional. Menentukan kelulusan. Yang H, menentukan ketentuan lulus peserta didik. Melaporkan hasil ujian. Yang G itu melaporkan hasil ujian tingkat kompetensi kepada orang tua, wali peserta didik, dan Dinas Pendidikan. Kemudian yang H, menentukan ketentuan lulus peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidikan sesuai dengan kriteria. Kriterianya yaitu 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, mencapai tingkat kompetensi yang disyaratkan dengan ketentuan kompetensi sikap spiritual dan sosial termasuk kategori baik dan kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal sama dengan KKM yang telah diterapkan, lulus ujian akhir sekolah, dan lulus ujian akhir nasional. Yang I, menerbitkan surat keterangan hasil ujian nasional SKHUN setiap peserta didik dibagi satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggaraan ujian nasional. Yang terakhir, menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi seluruh pendidik bagi satuan pendidikan yang telah terakreditasi. Untuk selanjutnya ada karakteristik penilaian. Karakteristik penilaian pada kurikulum 2013, penilaian memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu belajar tuntas, yang kedua otentik, yang ketiga berkesinambungan, yang keempat menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi, yang kelima berdasarkan acuan kriteria. Belajar tuntas yaitu ketuntasan belajar merupakan capaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu.
Ketentuan aspek sikap ditunjukkan dengan perilaku baik peserta didik. Jika perilaku peserta didik belum menunjukkan kriteria baik, maka dilakukan pemberian umpan balik dan pembinaan sikap secara langsung dan terus-menerus sehingga peserta didik menunjukkan perilaku baik. Kemudian untuk otentik, penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi secara holistik. Aspek sikap, pengetahuan, keterampilan dinilai secara bersamaan sesuai dengan kondisi nyata. Kemudian untuk yang ketiga yang berkesinambungan yaitu penilaian yang dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik. Memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Yang keempat, menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai. Berbagai metode atau teknik penilaian dapat digunakan seperti tes tertulis, tes lisan, penugasan, penilaian kinerja, praktik dan produk, penilaian proyek, portofolio, dan pengamatan atau observasi. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan acuan kriteria, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ketuntasan yang ditetapkan. Kriteria ketuntasan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Selanjutnya, dengan adanya berbagai macam subtema di atas, bagaimana implementasi evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 13? Pada pertengahan 2013, kurikulum ini masih diimplementasikan secara terbatas pada sekolah-sekolah perintis, yakni hanya pada kelas 1 dan kelas 6 saja pada pendidikan dasar. Untuk SMP atau sekolah menengah, kurikulum ini diterapkan pada kelas 7 saja, dan untuk SMA atau SMK diterapkan pada kelas 10, sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan pada kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Di SMP diterapkan pada kelas 7, 8, dan SMK dan SMA SMK juga sudah diterapkan pada kelas 10 dan 11. Jumlah sekolah yang telah menjadi sekolah perintis adalah 6.326 sekolah tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek dalam sistem penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Dalam kurikulum 2013, terutama dalam hal materi pembelajaran, ada beberapa materi dirampingkan dan ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan atau dikembangkan ada pada materi matematika. Yang paling utama dalam kurikulum ini pada dasarnya adalah aspek penilaiannya lebih ditekankan pada aspek moral atau perilaku. Sekitar 60% penilaian diambil dari perilaku siswa sekolah. Kita lihat fenomena yang ada di sekitar lingkungan kita karena sekarang kita sudah memasuki era revolusi industri, zaman sudah semakin maju, teknologi sudah semakin berkembang. Peserta didik zaman sekarang sudah banyak yang pandai bermain smartphone dan HP sejak di usia dini. Banyak peserta didik yang sudah mampu dan hebat dalam memperoleh dan mengunduh informasi apapun di dunia maya, tapi sangat disayangkan kebanyakan dari mereka hanya mampu mengunduh tapi tidak mampu untuk menuliskan atau mengunggahnya.
Kurikulum 13 sebenarnya disiapkan untuk mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan zaman di masa depan. Titik beratnya kurikulum ini disusun untuk mendorong peserta didik agar lebih baik dalam melakukan penelitian, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau yang mereka ketahui setelah mereka menerima materi pelajaran. Penggantian KTSP menjadi kurikulum 13 berdampak banyak pada materi pembelajaran tingkat SD. Di SD banyak mengalami perubahan standar isi kurikulum karena di SD akan diterapkan sistem pembelajaran berbasis tematik, integratif, dan dampak lainnya adalah pengurangan dalam mata pelajaran pada awal di sekolah dasar. Terdapat 10 mata pelajaran setelah diterapkan kurikulum 2013, mata pelajaran berkurang dan sekarang menjadi hanya 6 mata pelajaran. Karakteristik penilaian dalam kurikulum ini ada penilaian dari belajar tuntas. Maksud dari penilaian ini adalah capaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Ada sistem otentik penilaian ini untuk mengukur pencapaian kompetensi secara holistik. Pemerintah mengambil tindakan dengan mengganti kurikulum terdahulu adalah hal yang benar karena menurut mereka kurikulum 2006 atau KTSP tersebut sangat memberatkan siswa karena terlalu banyak materi yang mereka ampu sehingga malah membuat mereka terbebani. Kurikulum 13 sebagai harapan tinggi untuk membentuk karakter identitas bangsa Indonesia yang menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia. Akan tapi tidak sedikit juga dari pihak guru yang terima dan menyetujui oleh kebijakan kurikulum 2013 ini. Di sisi lain, para peserta didik kelihatannya acuh tak acuh terhadap perubahan kurikulum yang akan mereka hadapi, karena memang lazimnya para peserta didiklah yang dijadikan objek dan diarahkan perilakunya untuk mengikuti kemauan guru mengambil kebijakan. Untuk selanjutnya, setelah ada kurikulum 13 itu, ada juga kendala guru dan peserta didik dalam mengimplementasikannya. Kendalanya yang dialami guru yaitu kesulitan guru dalam memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar. Guru merasa kurang dilatih untuk melaksanakan kurikulum 13 dalam kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga, belum adanya silabus final mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan RPP. Dan yang terakhir, sebenarnya masih banyak yang lainnya. Kebetulan yang di tulisan saya ini yang terakhir, keluhan tentang keteruntutan materi pelajaran. Kemudian ada kendala bagi peserta didik dan orang tuanya juga, yaitu siswa banyak mengalami kebingungan, proses belajar menjadi sulit dikontrol, sistem evaluasi pembelajaran tematik yang di dalamnya terdapat banyak muatan pelajaran, kesulitan yang terakhir dalam tulisan saya yaitu kesulitan beradaptasi. Nah, dari kesekian tadi tentunya ada masalah seperti itu. Dari masalah pasti ada solusi. Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu untuk Kementerian Pendidikan diharapkan mematangkan pelaksanaan kurikulum 2013 terutama dalam hal penyiapan dan distribusi buku maupun pedoman teknis penilaian pembelajaran. Bagi institusi sekolah yaitu menyiapkan fasilitas guna mendukung pelaksanaan kurikulum 2013. Kemudian untuk guru, memanfaatkan forum pertemuan antar guru untuk saling belajar tentang kurikulum 2013. Yang terakhir, keluhan solusi untuk orang tua, yaitu orang tua perlu memanfaatkan pertemuan antar orang tua dengan sekolah untuk berdialog tentang kurikulum 13.
Baik, sekian presentasi dari saya. Tentunya banyak yang mungkin kekurangan. Terima kasih, matur nuwun. Mohon koreksi juga untuk diskusinya besok ketika ada di kampus. Sekian dari saya, Anggun Purnawati. Matur nuwun. Rahayu.